kelinci. Ada apa Tuan? Aku sedang terburu-buru. Serahkan seluruh makananmu atau kau yang akan aku makan. Kelinci pun menyerahkan semuanya. Mereka sangat khawatir tanpa adanya harimau di dalam hutan. Mereka merasa hidup mereka terancam. Keesokan harinya, mangsa singa bukan lagi kelinci, melainkan sang kura-kura. Ketika sang kura-kura sedang tidur, suara letupan keras yang dilakukan oleh singa membuat kura-kura terbangun karena merasa dia terganggu. Wahai singa, mengapa kau mengganggu dia sedang tidur? Apakah aku berbuat salah padamu? Aku ingin tidur di tempat ini. Tidak bisa singa, ini sudah menjadi tempat istirahat selama ini. Kamu cari saja tempat yang lain. Jika kau tidak ingin pergi, aku akan membunuhmu. Kura-kura pun dengan berat hati pergi meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, kura-kura mengajak hewan di dalam hutan kecuali singa untuk berkumpul membahas kegaduhan yang terjadi. Dia meminta bantuan kepada kancil untuk memberitahukan informasi. Kancil, oh kancil, kancil. Ada apa kura-kura? Kancil, apakah kau bisa menolongku? Apa yang bisa aku bantu? Bantu aku untuk memberitahu para penghuni di sini untuk berkumpul di sini. Tetapi jangan sampai singa tahu. Tentu. Tapi kenapa singa tidak boleh tahu? Karena ini menyangkut kenyamanan kita di hutan ini. Baiklah, beri aku waktu 2 hari untuk mengumpulkan semua penghuni hutan ini. Lalu kancil pun segera memberitahukan teman-teman yang ada di hutan ini. Bisa, kancil benar-benar menyuruh kita kumpul. Besok ya, di sungai. Bisa. Buaya, kau tunggu saja di sini besok. Nanti kita kumpul di sini ya. Setelah 2 hari lamanya, akhirnya mereka berkumpul di tempat yang sudah ditentukan oleh kura-kura. Ada apa kura-kura? Kenapa kau berkumpul di sini? Apa kalian merasa terganggu dengan adanya singa? Ya, ternyata bukan hanya kelinci dan kura-kura saja yang diganggu oleh singa, melainkan hewan lain juga diganggu, seperti rusa, buaya, dan kancil. Kemarin singa apa saja benar kamu? Kemarin singa menembak kura-kura sehingga aku merasa takut. Bagaimana jika kita meminta pertolongan kepada sang harimau? Karena hanya harimau yang bisa setara dengan singa. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mendiskusikan hal ini dengan harimau ya? Sedangkan harimau saja tidak pernah berinteraksi dengan ini. Nanti akan coba, kalau saja berhasil. Dan akhirnya mereka pun dibantu. Keesokan harinya, kura-kura menemui sang harimau dan ditemani dengan rusa. Kau saja yang bicara kura-kura. Kamu sendiri yang bicara. Tidak kura-kura, kau saja. Kenapa kalian masih di sini? Menganggap itu saja. Maaf harimau, kalau bukan ini ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Bicaralah sekarang. Semenjak kau pergi kemarin, ada seekor singa yang terus mengganggu hewan-hewan di hutan ini. Kami tak mau untuk melawannya. Jika kau bersedia, bisa kau menolong untuk mengembalikan kenyamanan dan ketenangan hewan di hutan ini lagi. Bilang dia. Tanpa menjawab, harimau langsung menyuruh mereka pergi. Mereka pulang dengan rasa sedih karena mereka merasa
Singa pun datang dan harimau menemui singa. Wahai singa, Wahai singa, mengapa engkau melakukan dengan teman-teman yang ada di hutan ini? Apa urusannya dengan aku adalah penguasa dari hutan ini? Ya. Kan kami lebih lama tinggal di hutan ini. Jika kau tidak senang, maka tinggalkan hutan ini bersama teman-temanmu. Ya. Bagaimana jika kita berlomba saja menjadi musuh di sana? Siapa yang menang, dia akan tinggal di hutan ini, dan siapa yang kalah, dia akan pergi dari hutan ini. Baiklah, Jadi singa, baiklah. Siapkan dirimu untuk mengakui kekalahan. mereka pun berlomba menyeberangi sungai. Siap-siap semua. 3, 2, 1. Harimau, 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 harimau. Akhirnya harimau pun sampai duluan dengan bantuan buaya yang ada dalam sungai. Sementara singa hampir mati tenggelam karena besarnya arus sungai. Singa meminta tolong kepada hewan yang ada di sana dan mengakui kekalahannya. singa sih, kau sudah kalah sesuai dengan kesepakatan kita. Pergi dari sini. Aku mengakui kekalahan, tapi izinkan aku untuk tetap tinggal di hutan ini. Bagaimana teman-teman? Apa kalian setuju? Bagaimana baiknya saja, mau. Yang penting tidak ada kendala lagi di dalam ini. Mereka pun bersatu dan hidup dengan kenyamanan. Hiduplah dengan tidak saling mengganggu, tidak saling menjahili, dan janganlah berbuat kejahatan. Karena hidup dengan saling rangkul dan tolong menolong akan menciptakan lingkungan yang indah, lingkungan yang aman, serta lingkungan yang paling aman. Saya Adi Maria sebagai narator. Saya Imanina sebagai kancil sekaligus buaya. Saya Mustafa Kamal sebagai singa.